oleh Matius Markus karena according menurut Matius, menurut Markus, itu dalam bahasa Yunani kuno dan tidak eksis lagi bahasa itu, kawan. Jadi bangunlah kau dari tidurmu yang lelap itu. Mengapa dalam bahasa Arab diturunkan? Bayangkan bahasa Arab ya, meskipun tidak ada barisnya, Islam bisa baca. Kalau bahasa Arab titiknya aja kurang sudah lain. Itulah hebatnya bahasa Arab. Ini aku catat ya. Iya. Bahasa Arab memiliki bahasa yang kosakotanya paling besar, paling bagus, dan orang yang belajar bahasa Arab aja berkata bahwa Al-Quran itu memiliki bahasa yang paling indah, paling indah. Sementara Butros, bahasa kau Tuhan mula, kau bilanglah ada Allah. Dari mana kau bahasa Allah itu? Itu loh, kan ada Arab Bible. Yang mana kiblatmu, dekku? Gimana kiblatmu itu? Tuhan kau dari mana? Menclok ya. Bentar di Rama, bentar di Yahudi, bentar di Yunani, bentar di Arab. Di Arab pula. Aduh. Tarik napas dulu Bang Butros. Kalau Dan mereka ini selalu memakai kalung salib. Oke, kalung salib itu mau tahu kok Butros? Salib itu adalah lambang eksekusi mati Tuhanmu. Eksekusi. Kalau kau mau pakai suatu lambang, ya, bukan lambang dibunuhnya itu dong. Kesucian Tuhanmu. Kok lambang eksekusinya? Sekarang lambang eksekusi yang asli mana, coy? Hah? Eksekusi yang kau bilang mengeksekusi Tuhan yang mengenembus semua seluruh dunia, seluruh manusia ini tidak ada. Kau lihat Al-Quran sampai hari ini, Al-Quran bahasa asli itu masih ada di sebentar ya aku catat ya, di mana Al-Quran asli itu. Lidzalika haya natahadath bil lugha al-arabiyyah. Yaum tidak punya kau itu Butros, kau itu mana kiblatmu? Kiblat kau kemana? Kemana kiblat kau, Dek? Kau kalau mau belajar bahasa Tuhan kau yang asli, bahasa Aramaik tuh kayak siapa? Kayak Nandar tuh bisa bahasa Aramaik. Si Uep tuh belajar sama dia bahasa Ibrani. Bahasa Tuhan kau pelajarin. Kok bahasa Arab? Bahasa Arab itu bahasanya bahasa Nabiku, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah tauhid, inilah tauhidnya Nabi Ibrahim. Ya ahlul kitab, ya ahlul kitab, baca kalimat samain bainana. Negeri karuan bacanya ini. Bukan begitu. Bukan begitu bacanya. Dia kira lagu hari Minggu sama kayak mau baca ini Al-Quran. Putus-putus bacanya. Putus baca. Ya ahlal kitab bilang kita ta'alau bukan ta'alu. Bukan ta'alu ya. Ta'alau. Langsung bisu dia. Nggak, aku yang matiin. Soalnya nggak usah kau bicara-bicara yang kau nggak ngerti apa-apa. Kau mendingan kau belajar bahasa Ibrani, bahasa Tuhan kau, wey. Oh, pantesan kau nggak jelas. Pantesan nggak jelas. Pertama teman-teman, kitabnya orang Yahudi diambil, dipakai yang dia perlu, ya kan? Kedua dia itu nama Tuhannya siapa, dipanggilnya siapa, ya kan? Yang ketiga, kok nggak jelas ya bahasa Allah katanya. Diambil dari Bible. Siang, Hutapea. Diambil dari kitabnya orang Arab. Sekarang saya tanya, Tuhannya itu dari mana? Tuhannya dari mana, Bang? Bahasa apa Tuhannya? Selamat siang Bang Hutapea. Selamat siang, Bang. Islam atau Kristen? Kristen. Ya, Oke. kenapa? Mau naik mau gimana, Bang? Lanjut ke Aminah. Naik mau ngapain? Naik. Di Jambak, Kak, di Jambak. Oh, kok Jambak? Jambak ya.
Ya udah Bang Utapa ya, ini kita kan diskusi Bang. Ini tadi temanya apa kita pakai Kak? Iya. Kan tadi kau tanya ibu kan naik mau ngapain katanya. Saya kan diundang. Iya, makanya sebentar. Dia nggak tahu kalau di Jawa Ya, Abang. abang tertarik karena Anda kan di bawah. Anda mau bicara apa? Apa yang ingin Anda diskusikan? Karena di sini tempat diskusi. Sesuai kitab ya, sesuai Alkitab. Iya. Mau itu dia ininya aja merah loh. Nah, tadi kan ini acara iya. Ya, gini Bang. Maksudnya gini Bang. Kita kan diskusi. Kita ada tema. Diskusi Kalau apa Abang nih? mau tema, diskusi lintas agama. Kalau Abang mau bawa tema sendiri silakan. Tapi kita ada tema sendiri. Tema kita apa Kak Mina? Kak Sarah? Tuhan itu satu ya, bukan tiga. Oke, Oke, tauhid Tuhan itu intinya. satu. Tauhid. Kalau Bang Hutapea mau ikutan boleh, tapi boleh dijelaskan apakah Tuhan Bang Hutapea itu satu, di mana konsepnya? Silakan dijelaskan. Ya Tuhan kami kan satu. Abang ini nggak ada referensi. Iya, baik. Tuhannya satu. Di mana? Tolong dijelaskan bagaimana bentuk satunya. Jadi Yesus itu Yesus itu siapa? Bapak itu siapa? Roh Kudus itu siapa? Jadi berapa Tuhannya? Tolong jelaskan. Yesus itu kan Apa? Yesus apa bang? Buka mute-nya, Bang. Bang Otape ya? Wah, Iya. jelek kayaknya nih. Ya, Gimana gimana? Yesus tadi apa katanya? Yesus adalah apa, Bang? Yesus adalah firman loh. Terus Yohanes Firman. 17:8 Berarti gimana Yesus bukan bang? Tuhan. Apa? Yohanes 17:8. Apa yang coba baca kan? Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang. Kalau firman itu Yesus, jadi ini yang dia ngomong. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, firman itu bukan dia dong. Firman yang disampaikan Firman itu oleh Tuhan Yesus sendiri. kepada Firman itu Tuhan itu sendiri. Terus ini apa? Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku. Jadi dia menerima firman. Di Yohanes 17:8 berkata bahwa dia menerima firman. Yesus menerima firman dan dia sudah sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka. Nah, kalau dia itu adalah firman, kalau Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, telah kusampaikan kepada mereka. Ngapain disampaikan? Kalau Yesus Coba, firman, coba. permisi. Kalau Coba. Yesus firman, siapa yang berfirman? Iya. Siapa yang berfirman? Berfirman. Di situ di Injil Yahya ke 1, pada mulanya kalimah. Ini kalimah Yesus karena bernama Yesus. Iya, Pak. Siapakah yang punya nama ini? Si Yesus ini. Mana mungkin berfirman Allah tidak ada dikatakannya. Baca Bilangan 23:19. Baca Mazmur 33 nomor 9. Baca. Itulah Allah kalau berfirman menjadi ada. Baca. Firman itu kata-kata. Saya- Ini esensi Allah dengan firman-Nya. Dia belum berfirman ini. Ini kutipan dari Kejadian 1 dikatakan Yohanes Pembaptis atau Nabi Yahya ini. Berdasarkan Mazmur 33 nomor 9. Dibaca itu. Bacakan Bunda. Mazmur 33 nomor 9 Bunda. Mazmur 3. Aku lagi luar loh. Enggak Mazmur 33 bisa nomor ngerti saya. Mazmur Lagi berapa, Bang? luar. Mazmur 33 nomor 9. nomor 9. Gak apa-apa, Bang. Kan ini kita diskusi, nggak ada yang kita cari di sini. Kita Iya. cuma membacakan. Nih ya. Nah, Mazmur 3 ayat 9, dari Tuhan datang pertolongan berkat-Mu atas umat-Mu, gitu. Mazmur 3 bukan itu Bunda. Mazmur nomor 33 33. pasal nomor 33. Pasal Sebab 33, dia 39. berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Tuh. Itulah Maha Kuasa Allah. Dia hanya cukup berfirman, jadilah semua yang ada. Meskipun tidak ada, bisa jadi ada. Bayangkan itu. Nggak, lagian gini loh Bang, kalau Tuhan itu mau datang ke dunia ini, sebelum Yesus ada, harusnya nabi-nabi yang dipilih oleh Tuhan untuk kaumnya itu sudah mensosialisasikan. Contohnya,
Nabi Ibrahim disunat. Sampai akhir Nabi terakhir konsisten. Bahkan di dalam perjanjian lamamu, Yesusmu berkata, sebentar ya. Jadi kita bacakan apa kata Yesusmu di dalam perjanjian lama. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Koma, dia jelaskan ya, haruslah dikerat kulit khatanmu dan itulah yang akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu di Kejadian 17 ayat 10 sampai 11. Jadi tidak ada yang namanya sunat hati. Siapa yang menyuruh sunat hati? Sementara di dalam Kejadian 17 ayat 10 sampai 11 dijelaskan haruslah dikerat kulit khatanmu. Mana abang ini? Nah, gimana Bu? Itu yang baru aku Pertanyaan bacakan apa, Bu? tadi. Nah, Pertanyaannya apa katanya lagi cemana sih abang ini? Abang ini lagi ngapain kau? Lagi di kedai tua kau? Udah kita jelas bicara ke pertanyaannya apa. Jelasin Gimana? lagi Bunda. Yohanes 13 nomor 3. Dari mana Yesus datang? Silakan Bunda. Ya, Yohanes 17:3 ya. Yohanes 13 nomor 3. Oh, Yohanes 13 nomor 3. Bentar. Yes. Yohanes 13 Bang. Pasal 13 nomor 3. Yesus tahu bahwa Bahwa Bapaknya Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. oke. Bu. Kenapa? Oh. Coba bacakan dulu Yohanes 13 ayat 13. Oke, Oh, itu Tuhan, Om. Markus Bukan 10:18. Tuhan. Yesus tidak mau Coba disamakan dengan bacakan, Allah. bacakan. Bacakan Bunda. Markus Apa? 10:18. Bacakan. Yesus tidak mau disamakan Yohanes dengan Allah. 13. Markus Yohanes 10:18. 13 ayat 13. Ini yang mana yang mau dibacakan ini? Yohanes Masih 13 ayat 13. 13. Guru dan Tuhan itu. Ya, Tuhan itu Pak, bukan iya. Tuhan. Nah, Markus 10:18 Engkau dulu. Yesus tidak mau menyebutku disamakan guru dengan dan Allah. Tuhan. Ya benar, aku Apalagi? guru dan Tuhan. Ya, bacakan Markus 10:18. Yesus tidak mau disamakan Jadi- dengan Allah. Baca. Ya Tuhan, Mana ada Yesus? Mana Tuhan? Tuhan itu. Tuhan Pak. Cetakan Kurios itu, 1969 Tuhan. Itu Pak. kurios. Mana dibaca abang ini? Mana peduli deh kayak gitu-gitu. Markus 10:18. Markus 10:18. Banyak sih sebenarnya. Ini ya. Aku bacain ya. Yohanes 12:17. Yesus mengatakan dirinya bukan Tuhan. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Yohanes 20 ayat 17. Yohanes 8 ayat 54. Jika aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Allahkulah yang memuliakanku. Matius 18:19. Permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa Allahku di surga katanya. Berarti dia juga punya Allah ya. Mengapa kau katakan Alah, aku kadang baik? itu. Tidak ada yang baik Ya. selain Allah. 5 Markus 10:18. Apa bang? Jangan kalian bilang Tuhan itu Tuhan itu Tuhan. Tuhan itu. Tuhan Pak. Memang sejarahnya itu Tuhan. Mana ada? Koreos itu Pak. Mana ada Itu tulisannya Korea. Nah, Tuhan gini. di sini? Di original Kau- teksnya aja Kalau kurios. Koreos itu Pak. Original Gila. teksnya kurios. Mana ada itu. kurios? Mana Pak, Bapak kurios? Itu artinya nih, Tuhan, Pak. kalau kota Bapak bukan kota Mana ada tulisannya BPJS, coba Tuhan? dibuka. Oke, kita Ya. cari ya. Bukain Kak Cari di ini. Alkitab Sabda, Jangan. Kak. Ah, Alkitab Sabda, Kak. coba dulu Yohanes bacakan 13, lagi. 13. Diselebar Jangan kalian hafalnya. itu Tuhan. Diselebar. Nggak perlu di Alkitab Sabda Mana aja ada kita Tuhan buka dibilang kan. Tuhan. Nah, itu nanti ada di original teksnya, di Greeknya.
Di Greeknya itu kurios itu, bukan teos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih sebentar nih aku kasih tahu ya. Nih Pak, ini aku kasih tahu. Nah, di Greeknya itu apa itu? Nih. Tulisannya kurios, bukan teos. Iya, apalagi sekarang kan seluruh dunia menyebutnya itu Yesus Kristus kan, bukan Yesus Teos kan. Itu udah fakta, itu gak bisa dibantah lagi bahwa seluruh Teos dong, mau dijadikan Teos. Teos cuma dewa, Bang. iya, Ada makanya. mempunyai nama dewa itu, Teos Hercules, Teos Yesus. Jadi kamu Hildika, mana ada harusnya teos di kamu. Al-Quran? Lihat Bang baca 15 Matius 15:9 Dek. Dek siapa namanya? Dek Nusa, bacakan Dekku. Iya. Matius Gimana? 15:19 Dek. Matius 15:19. Iya, 15. ayat 9. Dibesarkan si siapa namanya? Si Musa. Bukakan ya Dek, besarkan ke Dek. Dulu. Nah, Matius 15 ayat berapa, Kak? ayat 9 Dek. Ayat 9, oke. Nih. Sebentar. Nah, Apa artinya? percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Kok ada di Matius 15:19 coba lah. Aduh, Tuhan ya Allah. Gimana itu? Bagaimana nih Om Hutapea? Jadi Itu yang disibukkan sama siapa? ini Bang Hutapea, abang ini kan kayaknya nggak terlalu ngikutin ajaran. Coba ini abang suruh anak-anaknya meriset Bible lama tahun berapa itu, kalau mau tahu yang ada Bible tulisannya Tuhan yang lama bisa dicari kok. Jadi itu aslinya Tuhan, karena bahasa kitab kalian asli pertamanya itu kan bahasa Yunani Koen. Nah di situ tuh kurios itu artinya Tuhan, bukan Tuhan. Nah dibuat LAI jadi Tuhan, gitu loh. Kan bahasa kitabmu asli bahasa Yunani Koen. Nah dalam Yunani Koen itu Tuhan, bukan Tuhan. Tuhan sama Tuhan itu beda. Kalau bahasa Inggrisnya Lord, my Lord. Jadi kalau ketemu raja, my Lord, I serve your food, I serve your drink, Lord. It's not God. Apa tuh? Apa sayang? Sini Mel. Tuh. Percuma aku mau jelasin sama kalian kan nggak nyambung Bu. Alah, Hutapea, tak tahu kau, bereferensinya nggak tahu kau, nggak nyambung, kau yang nggak nyambung. Kalian yang nggak tahu. Baca kau itu, Justru kalau kalian nggak yang pernah, ikutin kau nggak Yesus. tahu baca Coba itu tunjukkan dulu. kitab kau. Coba tunjukkan dulu. Yohanes itu si Muhammad itu disunat. Tunjukkan dulu Musa kau disunat. Mana Makanya ada pakai katanya otak Quran? kau. Kenapa kau nggak disunat? Kenapa kau nggak sunat? Nabi kau, Musa disunat. Hah? Tuhan kau aja disunat. Waktu dia baru lahir 8 hari apa yang dilakukan Enggak, sama Kak. keluarganya? Hah? Salah, Kak. Dibaptis Yesusnya atau nggak disunat? Hah? Yesusnya nggak disunat. Yesusnya nggak disunat. Sedangkan Muhammad aja mati nggak dikasih kapan? Kayaknya kapan? 3 hari. Ada nggak ada Gimana muncung kau kau tahu? tuh? Di mana dalilnya? Mana Baulah tahu? kau. Ada dalilnya. Sembarangan ngomong kau. Dengar kau, dengar. Tuhan kau tuh pakein baju, Tuhan kau pakein baju, nggak malu kau. Coba, kau mau dipakein kayak gitu, mau kau? Mau kau dipakein Cucu celana dalam Muhammad- gitu aja, cucu mau? Muhammad aja. Mau kau, mau. Cucu Muhammad aja mati di orang agama Islam. Bodoh kau, Tuhan kok disalib, Iya, Tuhan kok maksudnya terkutuk, kali itu. bodoh kok, botol. Sebentar. Sebentar Bapak Bunda, Hutapea. sebentar Bunda. Bukakan Matius 25 pasal 25 nomor 35 sampai 40, Tuhan yang sakit di penjara itu. Dihadiskan itu dituduh kita Islam, Tuhan kita sakit, padahal di Biblenya ya. Bukakan Matius 25. Matius 25. Iya, 25 ayat 35 sampai 40. Iya. Sebab Bacakan, Dek. ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan.
Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Terus, maka orang-orang benar itu akan menjawab, dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai asing dan kami memberi engkau tumpangan? Atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu Ini akan menjawab dihadiskan mereka. ini dihadiskan ini. Padahal dia punya Bible ini bunyinya. Sama dihadiskan kita punya. Banyak hadis palsu di Google itu. Benar, tetap ya. Apalagi adalah bukanlah manusia. Itu final. Ya di bilangan 23:19. Kenapa paksa Allah jadi manusia? Kau fitnah Allah jadi manusia gitu. Bang Hutape ya, tadi kami menyatakan bahwasanya Yohanes 13:13 itu adalah Tuhan. Anda nggak terima ya? Sekarang saya kasih datanya. Abang baca ya. Nih, kami nggak hanya asumsi loh Pak. Nah baca Pak. Alkitab versi tahun 20. Kamu menyebut aku guru dan junjungan. Alkitab versi 1969. Kamu memanggil aku guru dan tuan. Alkitab versi 1912. Aku pun kamu menyebut aku guru dan rabbi. Jadi yang benar yang mana, Pak? Apa yang benar? Ini loh datanya. Yang benar yang inilah. Yang Ya tulisan nggak Google bisa. itu, kan? Ya oke. Dari mana Bapak bisa menjawab yang itu? Karena versi lama juga benar, Pak. Kami tidak percaya sama Google, Bu. Iya, Oh, jadi kami nggak percaya sama Google. Kok nggak Google? Cari dong Bible lama kamu coy. Nggak percaya sama Google. Yang on lah kau nggak percaya Nggak sama Google. percaya aku Cari sama kitab kau Google. Di dalam kitab kau tertulis Tuhan kau itu bukan Yesus. Dia itu utusan. Kenapa nggak kau percaya? Kenapa kau nggak percaya kitab kau? Bikin bodoh ya. Kenapa kenapa kitab kenapa kau nggak percaya sama kitab kau? Di dalam Alkitab kau Aku Yesus percaya kau sama sunat. Bible. Yesus kau nggak makan babi. Kenapa kau nggak percaya? Kenapa nggak kau buat? Aku nggak percaya. Kenapa kau makan babi? Apa? Di dalam Bible kamu nggak boleh makan babi. Kenapa? Aku nggak percaya sama Google. Kenapa di dalam Bible kamu tertulis nggak boleh makan babi? Kau makan babi kenapa? Apa? Ada. Kenapa dalam Bible kamu nggak boleh makan babi? Nggak boleh percaya sama Suka-suka Google. saya lah. Suka-suka saya. Ngapain kau naik ke atas? Bahula. Suka-suka saya lah. Bagudung kau. Cabut kau. Manusia Ngomong aja nggak orang pantas itu kau. makannya. Mati kau. Apa sih? Selamat siang semuanya. Sini, naik. Selamat siang. Apa nih ribut-ribut? Muslim, Kristen, Bang. Kristen. Oke, lanjut Kak Mina. Kristen apa kau? Katolik atau Protestan? Protestan saya Kak Amina. Oke, kenapa kau Protestan? Iya. Karena ajaran kedua orang tua aku. Oh, terus ajaranmu apa? Yang kau imanin apa? Ya, ajaran Kristen Protestan lah. Maksudku, kau kan udah baca Bible-mu. Apa pendapat kamu tentang ajaranmu? Sini. Kucing aku manja kali. Sini. Gimana ya? Sini naik. Kalau pendapatku ya sih, kalau disalahkan nggak boleh, belum tentu salah. Kalau dibenarkan belum tentu benar. Ya enggak lah, kau lihatlah bukti-bukti misalnya. Kau bilang kan, kalian bilang Yesus kau itu datang untuk menebus dosa manusia, ya kan? Bener nggak? Bener nggak? Iya. Nah, tapi selagi dia hidup, dia ngapain, Dek? Dia mengajarkan hukum Taurat atau tidak? Dia praktisi Taurat atau tidak? Mengajarkan. Hukum Taurat kan? Iya. Kenapa kamu nggak ngikutin hukum Taurat? Sini, naik.
Sini, sini. Yang bilang nggak ngikut sikun Taurat siapa? Saya mengikuti. Kau makan babi? Kau makan Nggak lagi. sunat? Udah sunat aku. Puasa? Nggak tahan aku puasa. Tahanlah. Kita aja orang Islam umur 7 tahun, 6 tahun mereka puasa. Itu kan kebiasaan. Bukan enggak. Jadi gini, siapa namamu, Dek? Ada kok. Kenapa? Kenapa, Dek? Ih, manja Ada orang kali Islam loh. yang nggak puasa dia. Ada lah memang. Ya itu makanya aku tanya, kenapa nggak puasa? Nggak tahan aku katanya. Karena sakit kali dia. Ada syariatnya kalau Enggak sakit. Kalau sakit Sehat dia. dia, Kak. Kalau sakit. Hah? Tidak sehat. Apa sayang? Puasa itu, Dek, sebenarnya kewajiban yang dilakukan, tapi berfungsi untuk hidupmu. Jadi syariat-syariat yang Tuhan kasih kepada kita, termasuk kepadaku ya, karena aku juga manusia. Bukan untuk kepentingan Tuhan, kepentingan manusia. Puasa itu bukan hanya disuruh tidak makan, tidak minum, bukan tanpa arti. Ada artinya dan itu berfungsi. Makanya kamu lihat. Coba kamu kenapa dobling nih? Ada artinya dan itu berfungsi. Makanya kok dobling ya? Coba kamu kenapa dobling nih? Metison itu, tison, dobling itu. Coba lagi, Kak. Oh dia. Aduh sih. Udah nggak, kucing Kak? aku ini manja kali. Kucingku ini manja kali. Ini kita main kucing atau main apa nih Kak? Enggak, ini dia manja banget. Oke, Bang. Tadi bilang sunat ya? Nggak perlu disipil juga lah Kak. Enggak, sebentar. Saya nanya. Kan saya ada juga nanya yang mau loh. lihat. Siapa juga yang mau lihat ya? Gimana sih? Jadi Coba kamu dia. tadi bilang kamu disunat. Iya. Ya berarti kamu bukan pengikut Kristus kalau kamu disunat Kristus. Kak, saya ini sekarang pengikut Kristus, tapi tidak menyembah Kristus. Oke, Apaan saya bacakan ini? ya. Galatik 5 ayat 2. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Berarti nggak guna kamu jadi orang Kristus kalau kamu sunat. Enggak apa, dia kan benar, dia ngikut Yesus, boleh. ngikut Yesus, bukan gini, Kak Nusa. Berarti dia ngikut Yesus, itu bandel benar, itu. bukan ngikut dari Paulus. Enggak, itu Paulus itu nggak jelas itu. Itu ajaran Paulus berarti yang mengatakan abang tidak bukan berguna. ikut Paulus. Ya tapi Apa kau ini menyembah, Paulus, Kak? tapi kau menyembah Yesus sebagai Tuhan nggak? Itu kan dulu sejak aku bodoh, sekarang kan nggak lagi. Jadi kau menyembah siapa? Oh, Muslim. Menyembah Tuhan. Dasar kau ya. Siapa Tuhannya? Bang, aku sepak kau nanti bang, ngaku-ngaku Kristen kau. Apa pula aku Muslim? Sejak kapan aku jadi Muslim, Cok? Itu, tuh di bawah tuh. Tulisannya. Nggak, tapi kenal aku sama dia. dia berani kali bilang dia Kristen. Selamat pagi. Enggak, Unitarian Saya mungkin. ini Kristen Protestan. Lah, kalau Tetapi Protestan ya saya- harusnya Ikut Protestan. Iya makanya apa? Enggak, Cok? begini. Kalau kau mendeklar dirimu kau Protestan, kau harus mengikuti konsep ajaran dia. Kalau kau tidak merasa, sebentar deh, di mute dulu. Kalau kau merasa ingin memiliki Biar prinsipmu ku sampaikan sendiri. sama kalian ya. Enggak, Hah? biar ku sampaikan sama kalian ya. Enggak, karena sampai gini, sekarang yang- ini di KTP ku masih Kristen. Udah gitu, selama saya berbaur sama orang Muslim, saya sering dikatakan sepintar-pintarnya orang Kristen, mereka akan kalah dengan konsep ketuhanan, kata orang itu. Kenapa begitu? Gue bilang. Iya, kalian bisa membedakan mana laki-laki, mana perempuan. Paulus. Tapi kalian tidak bisa. Jangan dipotong lah ya. Udahlah, aku turun ini ya. Malas sekali aku ngomong Ya. dipotong-potong.
Kan dibilang kan, temenmu tuh bilang kan, tapi kalian tidak bisa membedakan manusia dan Tuhan. Itu lanjutannya kan omonganmu. Udah dengar aku. Sekarang kita fokus sama si Tison ini. Tison, selamat siang. Karena begini ya. Kalau kita baca Bible itu dengan keimanan Kristen itu akan kita terima semua. Tapi kalau kita imani dengan akal sehat kita itu akan bertabrakan itu satu sama lain. Jadi yang di Bible yang mana yang menurutmu ajaran Yesus itu? Aku tutup ya ini Yang kau tahu karena juga. masih ada kucing ngeong-ngeong ini. Nanti disangkanya si siapa? Bentar, Yang aku nggak tutup tahu dulu. juga. Nggak, Tahu gini ini. dek. Bentar aku ajak ngomong ya sebentar ya. Namamu siapa sih dek? Kang apa nih? Entah siapa namamu? Nah, Kang ya Kang. Kang Bantai, Jadi gini. Kang Bantai. Kang Bantai, aku mau tanya sama kau gini dek. Yesus itu ya atau Yeshua Al-Masyiah itu di kitab Al-Qur'an ya sebagai kitab terakhir penutup dinyatakan sebagai nabi yang diturunkan untuk Bani Israel. Itu sesuai tertulis sejalan dengan Bible kamu yang menyatakan bahwa dia datang untuk kaum Bani Israel yang sesat ya. Nah, setelah dia datang untuk melanjutkan perjuangan Nabi Musa ya mengajarkan hukum Taurat kepada orang Bani Israel yang sesat. Setelah Nabi Musa pergi, semua ajaran-ajaran Nabi Musa itu sudah tercampur dengan ajaran pagan yang datang dari Yunani, yang dibawa oleh tentara Romawi yang lagi menjajah negara daratan Eropa waktu itu sampai ke daerah Arab ya, beberapa Afrika juga. I don't know, I think 25 country ya, I don't remember. Jadi kalau kamu lihat dari ceritanya, kenapa Yudas itu menukar informasi di mana Yesus berada dengan uang perak? Sementara, kalau memang Yesus dan rabi-rabi itu berkawan, tidak mungkin dong disampaikannya dengan uang perak itu, disampaikan si rabi itu kepada tentara Romawi. Yang jelas-jelas, penyalipan Yesus itu tidak berdasarkan teologi, tapi berdasarkan kemauan tentara Romawi yang lagi mengejar-ngejar Yesus untuk disalib. Karena dianggap mengajarkan ajaran sesat. Jadi, kalau kamu berpikir bagaimana mungkin suatu ajaran yang berkata menubuatkan dia untuk disalib, tapi ternyata dia bukan hanya disalib, tapi disiksa secara brutal. Karena dibuka jubahnya, ditaruh bukan kalung apa yang di kepala itu, yang dari kawat ditaruh di kepalanya, dicucuk perutnya. Mahkota duri. Ya, mahkota duri. Ditelanjangi dia, diolok-olok dia, itu bukan nubuatan. Tidak mungkin umat yang mencintai nabinya mempercayai itu, karena itu kejam sekali. Tidak ada. Aku yakin kalau kau mencintai Yesus, sewaktu dia dibuat seperti itu, aku yakin kau juga akan datang menolongnya, karena itu brutal banget. 12 muridnya lari, ibunya menangis. Kalau memang dia adalah sesuatu yang disalib karena nubuatan yang dibuatnya sendiri, kalau memang dia Tuhan, tentu penyalipan itu akan terjadi secara maunya dia, sama seperti ibunya hamil tanpa tangan laki-laki, dan itu terjadi dengan caranya Tuhan. Tidak ada sangkut pautnya manusia melakukan kemauan atau nubuatan yang sudah Tuhan buat. Tidak mungkin. Seperti Bunda Maria itu hamil, tidak ada tangan manusia yang melakukan itu. Itu purely dari Tuhan. Ya, begitu juga dengan nubuatan. Kalau memang nubuatan itu terjadi, tidak mungkin dong terjadi dan dilakukan oleh tentara Romawi yang notabene ngejar-ngejar Yesus karena dianggap memberi ajaran sesat. Dan dia bukan disalib secara terhormat, secara brutal dan sadis. Jadi pakailah akal, sama tadi yang kau bilang dek, pakai akal. Emang iya pakai akal dek gitu. Di dalam kitabmu sendiri tertulis tidak ada yang bisa menyakitin Yesus. Tidak ada, karena dia akan dilindungi oleh Bapaknya. Lanjut. Ayo Kang Bantai.
respon. Ini juga ada Bupati Bayangan dan Tison, silakan tanggap. Ya, baik, saya tanggapi. Ya. Halo Harim, saya tanggapi ya. Ya, baik. Iya, Tanggapi iya, Om. Silakan. Iya, iya. Saya bilang Harim. Anda tadi sampaikan bahwa itu perilaku dari tentara Romawi ya, dengan brutal. Tetapi kita lihat di sini kebenarannya ya. Kita buka di dalam Matius. Di sini ada 3 perkataan Yesus Kristus kepada murid-murid ya ketika masa akhir dari kehidupannya ya. Saya buka catatan dulu ya, sabar. Di sini dia memberi suatu pandangan bahwa ada 3 hal. Dia harus mengalami sengsara ya kepada murid-murid dan orang-orang pada waktu dia dalam pelayanan. Ya, di sini Yesus memberitakan hal sengsaranya pada pertama kalinya. Matius 16 ayat 21. Daripada masa itu mulailah Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa ia wajib pergi ke Yerusalem lalu merasai banyak sengsara daripada orang tua-tua dan daripada kepala imam dan ahli Taurat, sehingga dibunuh. Kemudian ia bangkit pula pada hari yang ketiga. Yesus Kristus memberitakan hal sengsaranya pada ketiga kalinya. Matius 20 ayat 18 sampai 19. Bahwa kita ini pergi naik ke Yerusalem dan anak manusia itu akan diserahkan ke tangan kepala imam dan ahli Taurat. Maka mereka itu akan menghukumkan dia mati, lalu menyerahkan dia ke tangan orang kafir, supaya ia diolok-olokannya dan disesanya serta disalibkannya. Dan pada hari yang ketiga ia akan bangkit pula. Dan juga Yesus Kristus memberitakan hal sengsaranya pada akhir kalinya. Matius 26 ayat 2 sampai 4. Kamu memang mengetahui bahwa 2 hari lagi akan ada hari raya Paskah, dan anak manusia akan diserahkan supaya ia disalibkan. Maka pada masa itu berhimpunlah segala kepala imam dan orang tua-tua kaum itu di balai imam besar yang bernama Kayafas. Lalu berpakatlah mereka itu sama sendirinya hendak menangkap Yesus dengan muslihat supaya membunuh dia. Nah, ini sudah diceritakan oleh Yesus Kristus kepada murid-murid. Jadi sebelum terjadi dia sudah sampaikan. Begitu Harim. Demikian. Oke. Sebentar. Mau dengerin. Jadi begini Pak. Kalau memang nubuatan itu, ya, nubuatan itu yang buat dia sendiri. Pertama, 12 murid harusnya menyaksikan kejadian itu, karena ini menebus dosa manusia, Pak. Kedua, menebus dosa manusia yang mana? Orang dia bilang hanya untuk Bani Israel kok datang. Yang ketiga, dari kitab yang Bapak baca, dan dari apa yang Yesus lakukan sebelum dia disalib, itu kontradiksi, Pak. Karena Yesus sebelum disalib, dia meminta murid-muridnya untuk menjual jubah, untuk membeli pedang. Kedua, Yesus itu berdoa, bahkan dia bilang, aku ketakutan sampai mau mati. Lah orang dia mau mati kok ketakutan sampai mau mati. Sekarang saya tanya Pak, kalau ada Tuhan yang membuat
suatu rencana bahwa matinya dia yang menjadi manusia akan menembus dosa semua manusia, harusnya sudah diceritakan spesial oleh nabi yang datang untuk Bani Israel juga, seperti Musa. Ya. Jadi apa yang Bapak bacakan di dalam kitab Bapak ini benar tadi kata siapa namanya si Kang Bantai ini, bahwa di dalam kitab Anda itu memang bertabrakan. Itu bukan saya yang bilang juga ya, yang pertama si Kang Bantai ini. Karena kalau Bang Timo Tison ini membaca seluruh cerita dan membaca bagaimana sejarahnya Yesus selama hidup di dunia, Abang akan bingung. Karena selama dia hidup, dia mengajarkan hukum Taurat kepada 12 murid. Dan dia bilang dia datang untuk menyelamatkan Bani Israel yang sesat pada saat itu dengan cara mengajarkan syariat Taurat. Dan syariat Taurat ini sudah diajarkan oleh Nabi Musa sebelumnya. Jadi dia tidak membawa ajaran baru, melainkan melanjutkan perjuangan Nabi Musa yang sudah dikocar-kacirkan oleh tentara Romawi waktu itu. Nah, bertabrakan lagi Bang, karena di dalam ayat Abang tidak ada yang bisa menyentuh Yesus. Sebentar saya bacakannya. Mazmur 91 menolak klaim penyalipan Yesus. Coba baca tolong Dek, Mazmur 91 tulisannya apa? Dek, masih ada dia? Dek Nusa. Mazmur berapa? Mazmur 91 ayat 15, 5 dan 3. 91 ayat 3. Ayat 3. Oke. Oke, dibacakan ya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerak perangkat burung, dari penyakit sampar yang busuk. Nah, dalam hal ini tidak ada yang bisa menyentuh si Yesus ini. Ya, bila ia berseru kepadaku, sebentar kok bunyi dia. Bila ia berseru pada aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah terbang dan waktu siang. Karena Allah mendengar tangisannya, doanya, dan menghilangkan rasa takutnya. Nah, kembali lagi ke Mazmur 91 ayat 10. Tak ada malapetaka yang akan menimpa Yesus, apalagi kematian melalui penyalipan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan itulah tidak akan mendekat kepadamu. Ya, itu di Mazmur 91 ayat 10. Yesus bahkan menonton pada saat orang yang mirip dengannya disalibkan di Mazmur 91 ayat 8. Bacakan, Dek. Tunggu sebentar, ayat 8. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Mazmur itu tuh apa itu? Itu tuh kau jangan jadi framing. Halo. Framing gimana? Nanti kau bilang Yesaya 52 untuk si Yesus, padahal itu dibuat Ini untuk kan Raja-Raja Herodes. Diam dulu kamu. Kalau memang perjanjian lama ini dibuat oleh Yesus dan dia adalah Tuhannya sendiri, berarti dia yang buat. Perjanjian lama itu siapa yang buat? Perjanjian lama siapa yang buat? Coba tanya kamu. Perjanjian lama siapa yang buat? Musa. Kok Musa sih? Emang siapa? Kok Musa yang buat? Kenapa kau masukkan? Kenapa? Kalau perjanjian lama buat yang Musa untuk orang Yahudi, kenapa kau ambil di perjanjian lama? Siapa itu? Kenapa perjanjian lama? Lah, memang Yesus orang Yahudi, coy. Iya. Yesus orang Yahudi, kau betul. Kau nggak pernah baca? Kau nggak pernah baca? Betul. Yesus orang Yahudi dan dia bilang aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, aku datang untuk menggenapinya. Oh, jangan kemana-mana kau ya. Apanya jangan kemana-mana? Taurat, kau bicara Taurat kan? Iya. Apanya iya? Marah-marah. Kok ngamuk kau? Ngamuk lah, suara kau keras, aku pun bisa keras. Oh, keras suara. Tuh, kecilin dulu. Sekarang. Coba. Oke, udah kecil. Miknya ini. Wah, tapi nanti bapak sudah tua Kak. Terang kau nanti. Udah. Kau jangan framing gitu. Framing apa ini? Dengar kau ya.
Dari tadi ini Pak Timus juga dengar, semua yang kubacakan itu tidak pernah merubah dan aku membacakan langsung Yang dari kitabmu. kupertanyakan, Dengar, diam dulu, Mazmur diam yang kau kalau aku baca bicara. ini, Diam dulu, diam apakah dulu kau merujuk bicara. ke Yesus? Kau jangan bicara merujuk ke Yesus. Kalian selama ini selalu membawa perjanjian lama untuk Jadi lebih paham kau daripada Kristen kayak mana sih? coy. Kitab Apa, coy? siapapun bisa mempelajari. Iman itu beda dengan yang namanya mempelajari otak ada kan? Kau tahu, Iya. apapun bisa dibaca. Kalau kau membaca suatu ajaran, mau kau baca kitab Hindu, kitab Buddha, kitab apapun bisa kau baca dan kau bisa mengerti apa maksudnya. Terus? Yang berbeda adalah ada orang membaca dan ingin mengetahui bagaimana isi ajarannya, ada orang tadi kau mengimani. bahas Diam dulu, tadi orang ngomong tuh itu jangan apa? nyocek kamu. Diam, woi. Aminanya. Diam dulu kau. Orang bicara kau ngoceh aja kau kayak perempuan kau jual obat. Diam dulu. Kau yang jualan obat. Kau yang jual obat. Kalau aku ada kitabnya, Aku ada udah- ayatnya, udah aku pernah bacakan masuk aku. ayatnya. Kau nggak tahu apa-apa. Udah saya aja yang jualan obat. Udah. Lanjut. Iya framing. Nanti kau bilang si Yesus di Yesaya 52, padahal bukan untuk dia itu. Itu siapa? Kau kan nggak tahu, kau udah banyak aku diskusi sama orang Kristen. Kau diam dulu, kalau nggak Tapi tahu kau nggak dibawa pernah kulihat mendingan kau. yang Nggak mengerti pernah aja. Nggak pernah kulihat kau. Kau banyak makan minum tua kok. Kau diam aja. Mending aku bicara sama Kau si yang Bang paling Tius banyak ini. Kau minum diam dulu, kecil, diam. Shush. Dah aku bicara sama Bang. Kau kalau nggak tahu, kau nggak usah Kau ngurbain. yang nggak tahu, kau sok tahu kau Alkitab Kristen. Muslim ya? Kau aja nggak tahu kau ayat-ayat kitab kau. Hah? Kau nggak Aku lebih tahu? paham kitab kau daripada kau. Kenapa? Kau kan Kristen. Kenapa kau nggak tahu? Kau, karena tahunya aku maka aku sangkal. Lukas Aku 4 baca ayat 10 Mazmur. sampai 12 apa isinya? Coba baca. Tak baca. Kau Aku yang baca. pikir karena tahu makanya disantai. Bagus dong. Ini Dia aku menyebar. baca ya, kita baca ya dari 91. Orang-orang yang dulu dalam ini kan Masur ini kan si Daud. punya Diamlah Daud. kau. Ganggu aja kau. Udah enak bicara sama Bang Tison tadi. Tadi Bang Tison bicarakan itu ya Bang Tison. Aku udah menjawab tadi Bang Tison. Tolong ditanggapin dong. Ya baik Harim. Jadi menurut sudut pandang Hari. Jadi sebentar ya Bang Tison, sebentar ya. Aku mau klarifikasi sebelumnya. Jadi gini Bang Tison. Umat Islam adalah umat yang menjunjung tinggi Yeshua Al-Masih atau Iso atau Isa Al-Masih atau Yesus kayak yang kalian bilang. Jadi setiap kita berbicara tentang diskusi umat Kristen dan Islam, sekali lagi ya Bang, Islam selalu menjunjung tinggi Yesus atau Isa Al-Masih. Bentar deh. Jadi dalam hal ini ya kenapa? Udah yang buat. Udah tamu Ya, dulu sebentar ya, Bang, sebentar. dulu. Jadi Bang, dalam hal ini kenapa kita ingin berdiskusi? Karena kita sudah membaca kitab kamu. Dari dalam kitab kamu, saya bilang tadi, seperti misalnya Nabi Yunus, Jonah itu 3 hari 3 malam dalam perut ikan, dia bisa hidup. Dia nggak bisa meninggal. Nah, di dalam kitab kamu juga, setelah saya baca di Mazmur 91, itu menolak dan ada pernyataan Tuhan akan selalu ngelindungin Yesus ini. Bahkan dari penyakit sampar, bahkan dari jeratan penangkap burung. Jadi dia tidak mungkin bisa dilukai oleh tentara Romawi, karena itu sumpahnya Tuhannya. Nah, itu yang saya bacakan di dalam diskusi kita ini. Saya tidak ngambil pendapat saya. Saya mengambil dan membaca kepada Abang tentang apa isi dalam kitab-kitab Abang sendiri. Yeremia 23. Bentar, saya buka ya. Apa isinya Yeremia 23? Atau mau dibaca, Dekku, Nusa, Yeremia 23? Ayat berapa, Kak? Yeremia 23. Yeremia 23 ayat 2 Yeremia 23. Oh, 2 Yeremia 23 ayat berapa, Kak? 2 Yeremia 23. 2 Yeremia. Yesus adalah calon raja teokratis Yahudi. Sebentar, aku baca yang ini dulu sebentar. Lukas 4 ayat 10 sampai 12, Dek. Lukas 4 ayat 10 sampai 12.
10 sampai 12. Ya. Ya, 10 sampai 12. 10. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terkantuk kepada batu. Yesus menjawab, katanya, ada firman, jangan engkau mencimbai Tuhan Allahmu. Tuh. Jadi tidak ada yang berani melukai dia karena malaikat-malaikat akan terus melindungi dia. Nah, itu yang kita percaya, Bang. Karena gini, secara akal ya, Bang ya, orang yang dipilih oleh Tuhan sebagai messenger atau utusan. Misalnya aku seorang yang diundang oleh Nusa untuk suatu rapat. Pasti yang aku pilih orang kepercayaanku dong, nggak mungkin sembarangan. Nah, waktu aku pilih dia, nggak mungkin orang sembarangan seperti aku bilang tadi. Jadi, waktu dia datang ke sana harus dilindungi sama dengan Tuhan. Yesus diutus oleh Tuhannya, oleh Bapaknya, itu tertulis di Yohanes 17:3. Dan dia membawa firman. Firmannya itu adalah syariat yang dia ajarkan kepada 12 murid, yaitu apa? Hukum Taurat. Dan dia tidak pernah berbicara tentang penyalipan selama hidupnya ya. Selama hidupnya kita nggak usah bicara ke dalam kitab, karena kitab-kitab abang tadi seperti yang dibilang oleh adik Kang Bantai ini, itu banyak kontradiksi. Di satu sisi berkata A, di satu sisi lagi berkata B, jadi bingung. Nah, ternyata kitab-kitab yang abang percaya sebagai kitab suci ini tidak tahu siapa penulisnya, dan selalu menurut Paulus, menurut Matius, menurut Lukas, menurut Yesus mana, Bang? Gitu loh. Jadi taruhlah ajaran abang ini adalah yang paling benar, kami yang sesat. Misalnya ya, kenapa kitab aslinya aja nggak ada? Kitab pertama ditulis di Bible abang itu dalam bahasa Yunani dan artinya biblos. Biblos itu adalah catatan-catatan. Nah, di dalam Bible abang juga tertulis, saya tadi bilang, ada Maria yang mengurapin kaki Yesus, mencium kakinya, berarti itu adalah dia menikah, karena itu adalah ritualnya menikah di zaman itu di Yahudi gitu. Tapi kan nggak pernah itu kita baca, sementara di dalam ajaran kalian Yesus nggak pernah menikah. Di dalam Bible tertulis ada Maria Magdalena yang mengurapin kakinya dengan minyak harum-harum dan dicium kakinya. Siapa yang berani mencium kaki orang yang bukan pasangannya di zaman itu, Bang? Sudah akan dibantai dong, akan dihukum mereka itu waktu itu hukumnya Yahudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dirajam, bener, Bang. Gimana, Bang? Bang Ti. Iya. Benar. Padahal ada di dalam kitabnya ya, Bang? Iya. Apa alasan kalian mengatakan Yesus itu tidak menikah? Iya. Menolak Yesus menikah? Apa? Bahkan di catatan Laut Mati, Yesus punya 2 istri lagi. Poligami dia. Ada yang nggak pernah nih, Pak? Alasan kalian mengatakan Yesus itu tidak menikah apa? Apa yang aku lanjut ya, Bang Dato. Bang Dato yang lanjutin, aku mau ke bawah sebentar, teman-teman ya. Oke, siap. Siap, Kak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alasan yang jadi kendala kalian, yang menjadi persoalan kalian, yang mengatakan Yesus itu tidak menikah apa? Apa? Ya. Yesus seorang laki-laki, 100% manusia, berarti dia 100% laki-laki. Kalau dia 100% laki-laki, wajar dia menikah. Karena dia punya nafsu. Kalau dia 100% manusia, berarti dia punya nafsu, punya keinginan, punya syahwat. Lah kenapa kalian mengatakan dia menikah itu suatu kehinaan? Kan gila namanya kalian ini.
Saya lebih setuju, lebih mulia Yesus itu menikah. Kenapa? Karena dia menyalurkan hasratnya kepada istrinya. Wajar. Karena setiap nabi, setiap utusan, setiap manusia itu menikah. Menurut pendapat daripada pendeta kalian, hanya ada 3 kemungkinan Yesus tidak menikah. Apa itu? Pertama, wanita tidak ada. Kemudian secara kemampuan dia tidak mampu alias impoten. Ketiga, dia itu seorang yang suka sejenis. Nah, mau pilih mana kalian? Mau pilih yang mana kalian? Hah? 3 yang diberikan oleh pendeta kalian. Pertama, tidak ada wanita saat itu. Nah, klausul pertama, saat itu ada wanita. Kedua, dia impoten. Apakah mungkin itu yang terjadi pada Yesus? Nah, pertanyaan besar. Ketiga, dia seorang yang suka sejenis. Apa mau kalian digituin? Salah Yesus itu menikah itu apa persoalannya bagi kalian? Nah, ini ke bawah kejang-kejang ini. Apakah Yesus itu menikah hilang kemanusiaannya? Enggak. Dia punya nonot, disunat lagi nonotnya. Di Lukas 2 nomor 21. Sunat lagi sunatnya. Ya, ini di bawah nih. Apakah salahnya Yesus itu menikah? Salahnya di mana? Menurut Barbara Tering di dalam Siskol Laut Mati, ya, naskah Laut Mati, Yesus itu menikah, punya istri namanya Maria Magdalena, Lydia, dan Vega. 3 yang dinikahi oleh Yesus. Bahkan di dalam Bible sendiri pun Yustus itu menurut pendapat orang anaknya Yesus. Yustus, kau lihat di Bible, siapa itu Yustus? Yustus dari Yesus katanya. Siapa itu Yustus itu? Kalian menolak si Yesus menikah. Kalian hinakan Yesus. Apa salahnya Yesus itu menikah? Kalau dia 100% manusia, berarti dia 100% punya hasrat. Karena dia manusia. Tidak mungkin Tuhan menciptakan dia yang ada di selangkangan dia terus nggak ada gunanya. Akan gila pada zaman ini. Kalian pikir yang tentang kelentong yang ada di perangkat laki-laki ini buat ini aja, buat apa namanya, buat cantolan. Kunci. Buat gantungan kunci. Gantungan kunci, ya benar. Gantungan kunci. Gantungan kunci yang kelenong. Emang zaman dulu udah ada celana dalam? Emang zaman dulu sudah ada celana dalam? Belum ada kan Bang Yusuf? Emang zaman dulu tuh udah ada celana dalam? Enggak. Pabriknya belum ada ya Bang ya? Belum ada. Oh, iya, mana betul. ada celana dalam diciptakan kapan? Tuh. Mana yang kelang. Perangkatnya itu buat apa? Nah, kalian ini kan menghinakan Yesus namanya. Dikasih tahu kalau Yesus menikah, kalian bilang, penghujatan katanya. Waalaikumsalam. Queen. Apa sebuah kesalahan besar dilakukan oleh Yesus ketika menikah? Ini aneh kalian ini. Aneh kalian. Aneh kalian, benar-benar aneh kalian ini. Yesus punya istri, ngamuk-ngamuk. Kalian yang ngamuk. Yesus punya anak, kalian yang kejang-kejang. Yesus melakukan pernikahan, kalian semamput. Salahnya di mana? Aku mikir heran sama kalian. Salahnya di mana sih? Salahnya di mana?
Ada yang salah dengan Yesus? Jennifer Lupis ya. Ketika Yesus menikah itu apa salah dengan Yesus?